Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pada warahmatullahi pada wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan sistem manajemen bank konvensional. Kelompok 9 terdiri dari saya, Rivaldi Saputra, Aisyah Puspita Dewi, dan Muhammad Rafiq Qosip. Pengertian perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha banking. Sedangkan bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Menurut pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa asas perbankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Tujuan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang banyak. Lalu histori Bank Mandiri Taspen 28 Februari 1970 hingga 3 Mei 2008, Bank Pasar Sinar Harapan Bali. Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai maskapai andil MAI Indonesia atau MAI. Lalu 2014, 22 Desember diakuisisi oleh Bank Mandiri. Lalu di 7 Agustus 2015 penanaman modal dasar oleh PT Taspen dan PT Pos Indonesia. Lalu di 13 Maret 2017 PT Bank Mandiri Taspen Pos dengan masuknya kedua BUMN tersebut sebagai pemegang saham. Lalu di 9 Oktober 2017, PT Pos Indonesia melepas sahamnya. Sampai 23 Desember 2017, perubahan nama perseroan menjadi Mandiri Taspen. Lalu 11 Maret 2019, izin OJK untuk perubahan nama serta regulasi perbankan. Lalu 2021 hingga seterusnya perpindahan kantor pusat ke Jakarta, lalu hingga saat ini. Dan ada slogan Bank Mandiri Taspen yaitu tiada kata pensiun untuk berkarya. Lalu struktur organisasi Bank Mandiri Taspen, di mana ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur, Direktur di bawah Direktur Utama ada Direktur Bisnis beserta timnya, Direktur Finance Risk dan Operasional beserta timnya, Direktur IT dan Digital beserta timnya, Direktur Compliance dan Kontrol beserta timnya. Lalu manajemen risiko bank konvensional, risiko kredit, gagal bayar oleh debitur, risiko pasar, perubahan harga pasar yang mempengaruhi aset atau liabilitas, risiko likuiditas, tidak mampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, lalu risiko operasional, kesalahan sistem manusia atau penipuan. Lalu untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Aisyah Puspita Dewi. Silakan. Lalu selanjutnya ada pengelolaan dana bank konvensional. Yang pertama yaitu pengumpulan dananya itu melalui giro, tabungan, dan juga deposito. Yang kedua, pemilik pinjaman sebagai sumber pendapatan utama. Lalu yang ketiga ada pengelolaan likuiditas untuk menjaga kestabilan operasional. Layanan dan juga produk dari bank konvensional. Yang pertama ada kredit. Kreditnya itu ada kredit konsumtif dan juga kredit usaha. Lalu yang kedua ada simpan pinjam, yaitu ada giro, tabungan, dan juga deposito. Yang ketiga ada layanan investasi, ada reksadana dan juga obligasi. Lalu yang keempat adalah layanan elektronik seperti ATM, mobile banking, dan juga internet banking. Regulasi dan kepatuhan bank konvensional, yaitu yang pertama diatur oleh Bank Indonesia, lalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, mematuhi peraturan terkait permodalan, likuiditas, dan juga rasio keuangan. Kalau yang terakhir, audit internal dan eksternal, yaitu untuk menjaga transparansi dan juga kepatuhannya.
analisis SWOT pada sistem manajemen bank konvensional. Itu ada strength, weaknesses, dan juga opportunities. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, strength, yaitu reputasi dan juga kepercayaan yang tinggi. Jadi kerahasiaan data para nasabahnya itu sangat dijaga, karena itu nasabahnya merasa aman. Lalu yang kedua, jangkauan dan aksesibilitas yang luas. Yang pertama itu adanya sistem yang terintegritas seperti call center dan juga customer service yang terpadu. Yang ketiga, diversifikasi produk dan layanan. Itu dapat membantu untuk kebutuhan nasabah. Lalu ada stabilitas dalam regulasi. Jadi sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan juga efisiensi, serta diawasi juga oleh OJK. Yang terakhir ada investasi dalam teknologi dan infrastruktur, yaitu untuk meningkatkan layanan produktivitas. Lalu kelemahannya yaitu biaya operasional yang tinggi. Yang kedua, keterlambatan dalam inovasi, karena banyak juga atau banyaknya transaksi nasabah yang dilakukan di retailer. Lalu yang ketiga, prosedur birokratis, yaitu pengajuan layanan di bank konvensional itu cenderung lebih lambat dan rumit. Lalu yang ketiga, ada kesulitan adopsi teknologi yang baru. Keempat. Lalu peluangnya itu yang pertama ada inovasi, transformation, digital, dan mobile banking. Jadi peluang untuk memperkuat layanan digital itu yang akan semakin diminati oleh konsumen. Lalu yang kedua ada ekspansi layanan ke daerah terpencil. Yang ketiga kemitraan dengan fintech. Lalu yang terakhir ada kenaikan kelas menengah. Nah, ancamannya itu yang pertama adanya persaingan dari bank digital dan juga fintech. Lalu yang kedua perubahan regulasi, yang ketiga ancaman keamanan cyber, lalu yang terakhir ada perubahan preferensi konsumen. Keempat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raffi. Waktu dan Raffi persilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai implementasi sistem informasi manajemen pada perbankan. Peran utama sistem informasi. Yang pertama, sebagai core, Central Ops Rekonsiliasi. Bertanggung jawab atas proses verifikasi atau pencocokan data transaksi antara dua pencatatan yang berbeda, yaitu data core dan data tagihan switching, sebelum dilakukan settlement. Selain itu, tim Rekon juga melakukan monitoring pencatatan pada COE atau GL, penampungan atas transaksi pada setiap e-channel. Yang kedua, Transaction Processing System atau TPS. TPS untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. TPS menghasilkan berbagai informasi, baik pengguna internal dan eksternal, seperti contohnya cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, dan lain-lain. Yang ketiga, Fraud Detection System atau FDS. Sistem ini digunakan untuk mengawasi setiap transaksi nasabah di dalam aplikasi Movin dan mengantisipasi dari nomor rekening yang mencurigakan atau tidak terdaftar. Berikutnya ada New Core Banking System atau NCBS, Maestro. Maestro memiliki makna suatu yang hebat ataupun terpandang dalam bidang, sehingga diharapkan memberikan dampak yang besar dalam mencapai visi Bank Mandiri Taspen yang menjadi undefeatable leader in senior citizen market. Beberapa contoh kasus sistem manajemen bank konvensional pada kegiatan sehari-hari dalam operasional bank. Yang pertama itu ada proses pemberian pinjaman. Contoh kasusnya, nasabah mengajukan permohonan kredit. Kegiatannya di sini
Petugas bank melakukan analisis kredit dengan memeriksa data keuangan nasabah, riwayat kredit, dan jaminan. Keputusan dibuat apakah pinjaman disetujui atau ditolak. Apabila disetujui, maka dana akan dicairkan. Yang kedua, pengelolaan rekening giro dan tabungan. Contoh kasusnya, nasabah melakukan transfer atau pembayaran tagihan. Kegiatannya, sistem memproses transaksi transfer atau pembayaran otomatis. Kemudian saldo diperbarui secara berkala. Yang ketiga, manajemen likuiditas bank. Contoh kasusnya, bank harus memastikan ketersediaan dana likuid untuk memenuhi kebutuhan penarikan tunai. Kegiatannya, tim manajemen risiko memantau posisi likuiditas bank dan transaksi antar bank dilakukan untuk menjaga keseimbangan likuiditas. Kesimpulannya, bank konvensional memiliki kekuatan dalam hal reputasi, jangkauan luas, dan diservasi produk. Namun, mereka menghadapi tantangan seperti biaya operasional yang tinggi dan persaingan dari bank digital. Dengan memanfaatkan peluang seperti inovasi digital transformation dan kerjasama dengan fintech, bank konvensional tetap relevan di pasar yang kompetitif. Sekian dari kami, kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi.